Pada suatu hari, beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah Bilal bin Rabah menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku mau minta izin." Abu Bakar kemudian menjawab, "Minta izin apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, tolong berilah aku izin untuk tidak lagi melakukan azan." Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan pernah menurunkan ataupun mengganti orang-orang yang sudah diangkat oleh Rasulullah." Bilal kemudian merengek, diulangi lagi permohonannya, "Wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, "Tidak wahai Bilal, kamu tidak boleh berhenti mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, kecuali engkau punya alasan yang jelas. Mengapa engkau tidak mau azan lagi?" Akhirnya Bilal memberikan alasan disertai dengan derai air mata. Bilal menatap ke arah menara Masjid Nabawi, tempat di mana Bilal biasa mengumandangkan azan. Lalu Bilal melihat ke kubur Nabi Muhammad. Dulu kuburan itu adalah kamar Nabi Muhammad. Kemudian Bilal berkata dengan suara yang bergemetar, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi masih hidup adalah membangunkan Nabi sebelum datang waktu sholat. Aku datang ke rumah Nabi, 'Ya Rasulullah, waktu sholat sudah datang ya Rasul.' Kadang-kadang Nabi Muhammad yang datang ke rumahku, lalu beliau berkata, 'Wahai Bilal, waktunya sholat.' Kemudian setelah itu, aku bersama Rasulullah menuju ke menara. Aku naik ke menara, Nabi Muhammad kemudian melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum azan, aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di depan itu. Kemudian aku melakukan azan, dan setelah itu aku turun, disambut oleh Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kebiasaan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang kali selama beberapa tahun. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah, sehingga aku tidak mampu melakukan azan lagi saat ini, wahai Abu Bakar. Aku tidak kuat mengingat kenanganku dengan Rasulullah." Abu Bakar pun menitikkan air mata. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, silahkan Bilal, kamu boleh tidak lagi azan." Sebenarnya di dalam lubuk hati Abu Bakar yang paling dalam, ia masih menginginkan Bilal bin Rabah yang menjadi muazzin seperti ketika ia menjadi muazzin Nabi. Setelah mendapatkan izin dari Abu Bakar, Bilal bin Rabah kemudian pergi dari kota Madinah. Ia memutuskan untuk tinggal di negeri Syam. Ia ingin mengobati kesedihannya ditinggal oleh Rasulullah. Jika masih tinggal di Madinah, segala sesuatu yang dilihatnya akan mengingatkan kepada Rasulullah, karena hampir sepanjang waktu Bilal selalu membersamai kehidupan Rasulullah. Sangat lama Bilal tinggal di Syam. Ia tidak pernah mengunjungi Masjid Nabawi ataupun menengok kuburan Nabi. Hingga pada suatu malam, Bilal bin Rabah dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, sudah lama sekali engkau tidak ke Madinah. Lama sekali engkau tidak mengunjungiku, Bilal." Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama sekali engkau tak berkunjung kepadaku, wahai Bilal." Bilal kemudian terbangun dari tidur. Ia menangis terseduh-seduh. Ia menangis sangat keras sekali. Para keluarganya sampai ketakutan. "Ada apa Bilal? Ada apa Bilal?" Bilal terus-menerus menangis sepanjang hari. Sepanjang malam ia menangis. Dengan suara bergemetar, Bilal menjawab pertanyaan saudara-saudaranya. "Wahai saudara-saudaraku, sungguh aku saat ini merasa sangat takut. Aku tidak pernah takut seperti sekarang ini. Ketika dulu aku masuk Islam, orang-orang kafir menyiksaku dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Aku dijemur di padang pasir saat musim panas. Tubuhku ditindih dengan batu raksasa. Badanku dipukul dan dicambuk, tetapi hatiku tidak getar. Sedikit pun aku tidak takut pada orang-orang kafir itu. Tapi sekarang hatiku sangat takut." "Memangnya kenapa kamu Bilal?" kata saudara-saudaranya. "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." "Mimpi bertemu Rasulullah? Seharusnya engkau senang bertemu kekasihmu itu Bilal. Lalu kenapa kamu menangis?" "Aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menegurku, 'Wahai Bilal, alangkah keras dan gersangnya hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak berkunjung kepadaku Bilal. Aku takut Rasulullah marah. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah.
Keluarga Bilal pun ikut menangis. Mereka kemudian memberikan saran, "Bilal, kelihatannya memang sudah waktunya engkau berziarah kepada Rasulullah. Sudah saatnya kamu mengunjungi Rasulullah. Maka pergilah Bilal, temuilah kekasihmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka pergilah Bilal bin Rabah ke Madinah. Demi Allah, itu adalah perjalanan yang sangat indah, karena perjalanan untuk melunasi kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Bilal terus berjalan dan tidak mau beristirahat. Yang ada di hati Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya Bilal memasuki kota Madinah. Terlihatlah oleh matanya bukit-bukit, pemukiman masyarakat yang semakin ramai. Di saat itulah air mata Bilal sudah mulai mengucur. Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit-bukit yang pernah dilihatnya bersama Rasulullah. Jalan yang ia lalui itu pernah dilaluinya bersama Rasulullah. Mulailah Bilal menangis. Ia berjalan dengan derai air mata. Dan di saat Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangisnya semakin keras. Tangis Bilal semakin kuat. Bilal tidak melihat sudut kota kecuali terlihat oleh matanya Rasulullah. Bilal tidak melihat bangunan kecuali dilihatnya ada Rasulullah di sana. Bilal tidak melihat hamparan pasir kecuali terlihat olehnya Rasulullah. Kenangan yang indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Bilal bin Rabah. Semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Bilal kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah terus berjalan menuju kubur Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, setelah sampainya di kuburan Nabi, Bilal terduduk. Ia mengucapkan salam. Akan tetapi Bilal sudah kehabisan suara. Air matanya terus mengucur. Suara Bilal sudah habis, larut bersama kerinduan dan tangisannya di sepanjang perjalanan. Bilal hanya bisa mengucap dengan suara lirih, suara parau. Ia berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah." Bilal kemudian terduduk. Di hadapannya kubur Nabi Muhammad. Dengan derai air mata, Bilal menangis. Ia mengguling-gulingkan mukanya di atas kubur Rasulullah karena perasaan rindu dan haru. Tiba-tiba saja pada saat Bilal sedang larut dalam tangisan, ada yang menepuk kepala Bilal bin Rabah. "Bilal, Bilal." Bilal bin Rabah kemudian menoleh. Ternyata di sana sudah ada Sayyidina Abu Bakar ditemani oleh Sayyidina Umar. Lalu Bilal berdiri. Dipeluknya kedua sahabat dekat Rasulullah itu. Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Bilal, engkau menangis. Tangisanmu tidak seperti biasanya, Bilal. Ada apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang luar biasa." "Apa yang membuatmu takut, Bilal?" kata Abu Bakar. "Aku merasa takut ditinggal oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." "Memang kenapa, Bilal? Kamu sudah melakukan dosa apa? Dosa besar apa yang sudah kamu lakukan sampai Rasulullah meninggalkanmu?" "Wahai Abu Bakar, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu kepadaku. Sudah lama engkau tidak pernah berkunjung kepadaku.' Ini adalah kalimat yang aku rasakan, wahai Abu Bakar. Ini kalimat yang kufahami. Dalam mimpi itu, sungguh aku merasa sangat takut ditinggalkan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur Bilal. "Wahai Bilal, ketahuilah bahwa air mata orang yang pernah menangis karena merindukan Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan engkau Bilal, engkau adalah orang yang tidak pernah akan ditinggalkan oleh Rasulullah." Kemudian Bilal menangis. "Benarkah begitu, wahai Abu Bakar?" "Iya Bilal, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah." Mendengar itu, bergembiralah Bilal bin Rabah. Ia merangkul Sayyidina Abu Bakar, orang yang pernah menyelamatkan dirinya dari siksaan orang kafir. Redalah air mata Bilal. Mereka kemudian mengobrol setelah sekian lama tidak berjumpa. Tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu lagi di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Banyak yang sudah rindu pada suaramu, Bilal." Setelah mendapatkan tawaran azan itu, Bilal kemudian menoleh ke menara. Lalu ia melihat ke kubur Nabi Muhammad.
Air matanya yang sudah berhenti mulai berderai lagi. Ia kembali melihat ke menara, melihat lagi ke kubur Nabi. Lalu ia menggelengkan kepala. Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan. Kenangan dengan Nabi Muhammad kembali hadir dalam ingatan Bilal bin Rabah. Tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil yang lewat di kuburan Nabi. Kemudian dua anak kecil di antara mereka datang kepada Bilal. Satu anak yang lebih besar memegang tangan kanan Bilal, yang satu lagi memegang tangan kiri Sayyidina Bilal. Kedua anak itu ikut duduk di samping Bilal. Dengan sangat ramah, kedua anak itu menyapa Bilal. Wahai tukang azan kakekku, bagaimana kabarmu? Bilal kaget, ia menoleh melihat anak kecil itu. Ternyata di tangan kanannya ada Sayyidina Hasan, di tangan kirinya ada Sayyidina Husain. Bilal betul-betul kaget bercampur dengan gembira. Kemudian Bilal mengangkat tangannya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian engkau kirimkan kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu. Kemudian Bilal menghadap kepada Hasan di samping kanannya. Lalu Hasan diberdirikan. Kemudian Bilal memberdirikan Husain. Dilihatnya wajah Sayyidina Hasan, kemudian dilihatnya kaki Husain. Ditatapnya keduanya dengan sangat lembut. Diulanginya hal itu berkali-kali. Dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah, dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan kaki Rasulullah. Setelah itu dipeluklah kedua anak kecil itu. Dengan derai air mata Bilal berkata, Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah. Saudara-saudaraku, sedemikian besarnya cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah tidak pernah ia lupakan. Bahkan sampai keringat Rasulullah pun Bilal masih mengingatnya. Luar biasa, itulah sebuah kecintaan yang sangat tinggi kepada seorang kekasih.